Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, tapi kali ini kita tidak berada di Masjidil Haram, kita berada di hotel ya. Saya sudah KO ini, saya sudah jatuh sakit ini, saya sudah demam, flu, batuk, pilek, batuknya sakit lagi, mata sudah berair terus. Saya harus jaga kondisi karena besok harus umroh dan besok harus tawaf wada ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan di dalam hotel saja karena hari ini kita mungkin istirahat saja ya untuk menjaga kondisi karena besok harus membutuhkan tenaga yang super ekstra juga karena umroh, lalu apalagi besok itu hari Jumat ya, ketika ini diposting ini, ketika ini direkam ini hari Kamis, jadi besok itu hari Jumat itu hari paling Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, jadi Jumat itu pasti rame. Ini memang karena besok harus umroh, sunnah dan wada, jadi untuk pembahasan selanjutnya ya, kita bahas di hotel saja, kita tidak ke masjid. Oke, kita sampai halaman 215 ya. Itu kalau kita lihat kamera televisi itu, ini lagi sholat zuhur ya, panasnya luar biasa hari ini panasnya luar biasa. Jadi memang kondisi di Mekah itu bulan ini ya, bulan Ramadan kali ini yang bertepatan dengan bulan Maret itu cuacanya itu perubahannya itu ekstrim ya. Malam dingin, hujan, sempat kehujanan, terus siang panas, seperti itu. Jadi perubahannya cukup ekstrim. Jadi kita badan cukup kaget, apalagi kita sudah lama meninggalkan perjalanan ini, sudah sangat lama. Diawali dari Turki ya, dari Turki terus ke Madinah, ke Mekah. Jadi memang sangat luar biasa perjalanan ini, menguras energi yang luar biasa. Jadi alangkah ya, ini sebagai pelajaran ya untuk kedepannya, kalau melakukan hal yang sama lagi mungkin tidak perlu ke Turki, rasanya seperti itu, agar kondisi badan tetap terjaga. Ini benar-benar sudah sakit sekali, ini sudah demam saya tinggi, nah badan saya sangat panas. Jadi saya sempatkan dulu, saya mohon doa restunya semoga diberi kesehatan dan keselamatan sampai kita pulang nanti ya. Kita lanjutkan dulu halaman 215. Al-Hizbu Samin fi Yaumil Isnin. Al-Hizbu Samin utai bagian kang nomor 8. Al-Hizbu utai iki ku bagian Samin kang nomor 8. Fi Yaumil Isnin ing dalam dino Senin. Jadi di dalam membaca dalail menurut ittifaq ulama Mekah itu memang Senin itu ada dua. Jadi ada Senin awal, ada Senin sani. Ada Senin awal, ada Senin sani. Jadi ketika kita hari Senin, itu kita membacanya agak banyak. Kalau kita itu Pak ulama Mekah ya. Kenapa? Karena yang dibaca ini Al-Hizbus Samin fi Yaumil Isnin halaman 215 ini, lalu dilanjut dengan doa dalail, lalu dilanjut ke Fatihah Muqaddimah, lalu dilanjut dengan Asmaul Husna, Asma' Rasul, dan Hizbul Awal fi Yaumil Isnin. Jadi ketika hari Senin itu yang dibaca memang agak banyak. Itu kalau ittifaq ulama Mekah. Jadi ini Al-Hizbus Samin fi Yaumil Isnin, masyhur dengan Yaumil Isnin Sani, Isnin yang kedua, ini dibaca setiap Senin juga. Begitu juga doanya, begitu juga Mekah Muqaddimahnya, termasuk juga Asmaul Husna, Asma' Nabi, lalu di Senin awal. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammadin Nabi Zaidi Rasulil Maghlisi Somadil Wahid Sallallahu alaihi wasallam.
sholatan taimatan ila muntahal abadin bilang qita'in wala nafadin, sholatan tunajjina biha min harri jahannam wa bi'sal mihad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sholatan la yuhsha laha adadu wa la yu'addu laha madad. Allahumma sholli Muhammadin sholatan tukrim biha maswa tuballighu biha yaumal qiyamati minasy syafa'ati ridha. Allahumma sholli Muhammadin nabiyil asli sayyidin nabiyil ladzi jaa'a bil wahyi wa tanzil wa wadhaha bayana tawil wa ja'ul aminu jibril alaihi salamu bil karam wa tafdil wa asrabil malikul jalilu fil lailil bahimit tawil fakashafa lahu an a'lal malakuti wa arahu sana al jabruti wa nadhar ila qudratil hayyid daimil baqi alladzi la yamut sallallahu alaihi wasallam sholatan makrumatan bil jamali wal husni wal kamal wal khairi wal ifdal. Allahumma sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adadal aqtar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adad warqil asyar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adad zabadil bihar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adadal anhar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adadar ramli syahari wal qifar wa sholli Muhammadin wa ala ali Muhammadin adada siklil jibali wal ahjar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adada ahlil jannati wa ahlin nar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adada al-barri wal fujjar wa sholli Muhammadin wa ala Muhammadin adada ma yakhtalifu bihil lail wan nahar waj'alillahumma sholatana alaihi hijaban min adzabin nar wa sabab libati daril qarar innaka antal azizul ghafar. Jadi ini setelah kita membaca sholawat ini adalah bagian dari doa. Waj'alan mugi-mugi ndadekaken sapa panjenengan Allahumma do Gusti sholatana ing sholawat kita alaihi ngatasi Kanjeng Nabi hijaban ing aling-aling min adzabin nar saking siksane neraka. Jadi kita setelah membaca sholawat terus diisi dengan doa, ya Allah jadikanlah sholawat yang kita baca kepada Kanjeng Nabi ini agar sholawat ini bisa menjadi hijab dari siksa neraka. Jadi sholawat yang kita baca ini agar bisa menjadi penghalang api neraka, penghalang siksa neraka. Wasababan lan dadi sebab, wasababan lan ing dadi sebab li ibahati dari rekoror marang menangake panggonan kang tetep innaka satemene panjenengan antayuh inggih panjenengan iku al azizu zat kang mulya al ghafaru zat kang akeh ngapuroe. Jadi kita minta kepada Allah sholawat yang kita baca kepada Kanjeng Nabi ini agar bisa menjadi penghalang dari siksa api neraka dan bisa menjadi sebab kita masuk dalam surga yang mana surga itu abadi selama-lamanya gitu. Ngoten. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali thayyibin wa dzurriyyatihil mubarakin wa sahabatil akramin wa azwajihi ummahatil mu'minin sholatan mausulatan tataraddatu ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidil abrar wa zainil mursalin al akhyar wa akriman azlama alaihi lailu wa asyraka alaihi nahar. Ini dibaca 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidil abrar wa zainil mursalin al akhyar wa akriman azlama alaihi lailu wa asyraka alaihi nahar. Allahumma sholli ala sayyidil abrar wa zainil mursalin al akhyar wa akriman azlama alaihi lailu wa asyraka alaihi nahar. Itu dibaca 3 kali. Nah, kita lanjut. Allahumma ya dzal manni ladzi la yukafam tinanuhu wa tawli ladzi la yujaza in'amahu wa ihsanah nas'aluka bika wa la nas'aluka bi hadin ghairik an tutliqa al-sinatana inda su'al wa tuwaffiqana li sholihil a'mal wa taj'alana minal aminina yaumar rajzi wa zilzal. Jadi ini adalah kita minta kepada Allah, nas'aluka nyuwun sapa kita bika kelawan panjenengan ya Allah. Wa la nas'aluka dan orang nyuwun sapa kita ka ing panjenengan pi ahadin kelawan wong suci ghairika kang saliyane panjenengan antut liko yen to ngucapake sapa panjenengan alsinatana ing pira-pira lisan ingsun inda suali ing dalem nalikane den takoni wa tuwafiqana lan nulungi sapa panjenengan na ing kita li amal marang bagusi amal wa taj'alana lan ndadekake sapa panjenengan minal aminin sang pira-pira wong kang aman-aman kabeh yaumar rajfi ing dalem dina obah-obahe bumi ngoten wal zilzali tegese obah-obahe bumi. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, kami tidak minta kepada selainmu ya Allah. Selamatkanlah kami ya, selamatkanlah lisan kami ketika kami nanti indah soal ditakoni pertanyaan kubur itu hak. Itu adalah perkara yang gaib, tapi kita harus iman. Pertanyaan kubur itu hak. Jadi itu adalah hal sesuatu yang gaib yang kita harus imani. Semoga kita ketika kita meninggal, terus kita menghadapi pertanyaan kubur,
itu diselamatkan oleh Allah. Artinya apa? Kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur ya, tanpa keraguan sama sekali, tanpa ketakutan sama sekali. Nah, terus kita juga minta kepada Allah wa tuwaffiqana li sholil a'mal ya. Kita diberi oleh Allah ya bagusnya amal ketika di dunia. Karena barang siapa yang berbuat baik di dunia, maka insya Allah nanti akhiratnya akan baik. Orang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Pada umumnya orang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan itu seseorang itu baik, maka orang itu akan meninggal dalam keadaan baik. Itu sudah banyak cerita orang yang ahli sholat berjamaah, terus meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Banyak sekali cerita seperti itu. Ada orang yang ahli membaca sholawat, dia meninggal dalam keadaan membaca sholawat. Auzubillah min dzalik. Ada cerita, kita sering jumpai cerita itu di media sosial, baik itu televisi atau media online. Orang yang suka pergi ke lokalisasi itu ada yang meninggal ketika dia di lokalisasi. Jadi betapa orang itu meninggal itu tergantung pada kebiasaannya. Nah, kita minta kepada Allah di redaksi dalail ini, wa tuwaffiqana li sholihil a'mal. Kita meminta kepada Allah ya Allah, wa tuwaffiqana lan mugi-mugi nulungi sapa panjenengan ing kita li sholihil amal marang soleh, amal kang soleh. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberi amal yang soleh. Wa taj'alana minal aminin yaumar raj'i wa zilzal. Dan kita minta kepada Allah agar dijadikan orang yang aman ketika dunia ini obah-obah, yaitu ketika hari kiamat. Ini juga perkara yang gaib, tapi kita wajib iman. Ya, kita wajib iman. Ketika kita mati, nanti semua manusia yang sudah mati, yang sudah berada di kubur, yang sudah hancur, menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah, itu nanti akan dibangkitkan lagi. Utuh lagi jasadnya. Ketika itu hari yaumar raj'i wa zilzal, hari di mana obah-obah bumi, itu hari kiamat. Nah, ketika hari itu kita minta kepada Allah. Ketika hari itu datang, kita menjadi orang yang aman. Ya dzal izzati wal jalal, as'aluka ya nuran nur, qablal azmati wan dur, qablal azmati wad dur, antal baqi bila zawal, al ghaniyyu bila misal, al quddusut tahirul aliyul qahirul ladzi la yuhitu bihi makan, wa la yastamilu alaihi zaman. As'aluka bi asma'ikal husna kulliha, wa bi azmi asma'ika ilaika, wa asyrafiha indaka manzilah, wa adzaliha indaka sawaba, wa asyra'iha minka ijabah, wa bismikal makhzunil magnunil jalilil ajalil kabiril akbaril azimil a'zamil ladzi tuhibbuhu wa tarda amman da'aka bihi wa tastajibu lahu du'a'ah. As'aluka Allahumma bila ilaha illa antal hannanul mannanu bati'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram alimul ghaibi wasyahadatil kabir alimul ghaibi wasyahadatil kabir alimul ghaibi wasyahadatil kabir al muta'al. Wa as'aluka bismikal azimil a'zamil ladzi idza tu'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi ataita. Wa as'aluka bismikal ladzi yadhillu li 'azamatihil uzama wal muluk wasiba wal hawamu wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah. Wa as'aluka nyuwun sapa ingsun kae panjenengan bismika kelan asma panjenengan alzi kang yadhillu kang asor li 'azamatihi krana agunge panjenengan opal uzama wong kang agung-agung. Sopal wong kang agung-agung wal muluku lan pira-pira ratu wasiba ulan pira-pira satu galak wal hawamu lan pira kehormatan wa kullu syai'in lan saben-saben suwiji kholak tau kang dadekake sapa panjenengan hu ing syai' ya Allah tu Gusti. Ya, ini di sini ini adalah makom mustajabah. Jadi ketika Anda ketika membaca setelah ini wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah, di sini dikatakan kif, berhentilah di situ ya. Jadi Anda ketika membaca ini, di sampingnya ini ada tulisan kif, berhentilah, wad'u dan berdoalah bima kelawan barang syi'ta kang karep sapa sira.
Fahauna ila ismul a'zam. Di sini ada ismul a'zam. Jadi fa'in aroda apa ini kurang jelas tulisannya di sini memang. Mungkin karena ini ya. Karena aroda ahadan lahu du'aun falyad'u baina ya Allah ya Rabbi. Jadi ketika Anda berada di sini, ketika antara ya Allah dan ya Rabbi itu berhenti setelah membaca ya Allah. Tadi wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah. Jika Anda berhenti, di sini terdapat ismul a'zam. Di sini adalah maqam mustajabah. Anda berhenti, lalu Anda membaca doa, terserah Anda. Boleh dalam bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, bahasa apa saja. Yang penting Anda memahaminya. Jadi ismul a'zam ini, ya, ismul a'zam ini Anda berhenti. Ini di sini ada maqam mustajabah. Ada maqam mustajabah. Anda berhenti, lalu Anda berdoa, terserah panjenengan. Berdoa apa saja boleh. Dalam bahasa apa saja. Dalam bahasa apa saja. Bebas. Tidak ada batasan. Lamanya juga tidak ada batasan. Jadi buat jomblo-jomblo, barangkali ada yang jomblo. Ya Allah, gue kasih jomblo ya Allah. Kalau ingin rabi, mungkin. Atau ada yang duda, ya, duda. Nah, entah karena cerai atau karena ditinggal mati, atau ditinggal meninggal, atau ada yang janda. Itu Anda berhenti di situ. Ya Allah, ya Allah, Anda berhenti terus meminta, ya Allah, kalau ingin rabi malih. Buat yang duda-duda. Itu. Jadi ini adalah maqam mustajabah. Anda berdoa, terserah Anda. Setelah Anda berdoa, tidak ada batasan lamanya berdoa seperti apa, tidak ada batasan pakai bahasa apa. Setelah itu Anda melanjutkan, ya Rabbi istajib dakwati. Ya Rabbi itu Gusti istajib mugi-mugi nyemadani panjenengan dakwati ing donga ingsun. Seperti itu. Ini setelah kita berhenti pada maqam mustajabah, lalu kita melanjutkan bacaannya, ya Rabbi istajib da'wati, ya man lahul izzat wal jabarut, ya dzal mulki wal malakut, ya man huwa hayyun la yamut, subhanaka rabbi ma a'dhama sya'naka wa arfa'a makanaka, anta rabbi ya mutaqaddisan fi jabarutihi ilaika arhabu wa iyyaka arhabu ya azim ya kabir ya jabbar ya qadir ya qawiyyu tabarakta ya azim ta'alita ya alim, subhanaka ya azim, subhanaka ya jalil, as'aluka bismikal azim tamil kabiri alla tusallitu alaina jabbaran anida wala syaitanan marida wala insanan hasuda wala dha'ifa min khalqika wala syadida wala bara wala fajira wala abida wala anida. Allahumma inni as'aluka fa inni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya huwa ya man lahu illahu ya man la ilaha illahu ya azaliyu ya abadiyu ya dahriyu ya taimumiyu ya man wal hayyul ladzi la yamut ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahida la ilaha illa anta Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim al hayyal qayyum at-tayyan al hannan al mannan al ba'is al waris al jalali wal ikram qulubul khalaiqi biyadika nafasuhum ilaika fa anta tajra'ul khaira fi qulubihim wa tamhu syarra idza syi'ta minhum fas'aluka Allahumma anta muhwa min qalbi kulla syai'in takrahu wa anta syuwa qalbi min khasyatika wa ma'rifatika wa rahbatik war rahbati fima indak wal amna wal afiyah wa'atif alaina birrahmati wal barakati minka wa alhimna syawaba wal hikmah wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin wa nas'aluka Allahumma binuri wajhikal ladzi mala'a arkan arsyik antajru'a fi qalbi ma'rifatak hatta a'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbahi an tu'rafa bihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ufir li muallifihi warhamhu waj'alhu minal mahsyurin fi zumratin nabiyyin wasyiddiqin yaumal qiyamati bi fadlika ya rahman. Di bagian akhir hadis Senin Sani ini Syekh Sulaiman Al-Jazuli meminta didoakan, ya. Jadi Allahumma ufir, Allahumma Gusti ifir mugi-mugi ngapura panjenengan limu alifi marang wong kang nyusun ing kitab warhamulan mugi-mugi panjenengan melasi ing mu'alif
Waja'alhu lan mugi-mugi ndadekaken sapa panjenengan hu ing muallif minal masyhurin saking golongane wong kang den kumpulake fi zumratin nabiyyin ing dalem kumpulane Kanjeng Nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang temen yaumal kiamat ing dalem dina kiamat bi fadlika kelawan ulama panjenengan ya Rahmanhu zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Jadi di bagian akhir ini Syekh Sulaiman Al-Jazuli sebagai bentuk tawaduknya, dia meminta agar kita yang membaca memintakan ampunan kepada beliau. Padahal derajatnya sebenarnya sudah sangat tinggi. Tapi kita masih diminta oleh beliau untuk mendoakan ampunannya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jazuli begitu tawaduknya beliau, Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini masih meminta kepada pembaca Dalailul Khairat untuk memintakan ampunan. Padahal beliau sudah derajatnya sangat tinggi. Dan yang agak terlewat yang saya tidak saya sampaikan ya, Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini thariqahnya itu berdasarkan yang saya baca dari syarahnya ya, syarah Dalailul Khairat, thariqah Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini adalah thariqah Syadziliyah. Jadi thariqahnya beliau ini adalah thariqah Syadziliyah. Jadi ya tidak apa-apa kalau misalkan jenengan berbaiat ke thariqah selain Syadziliyah ya, terus membaca dalail. Misalkan jenengan thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah atau thariqah apa saja, yang penting thariqah itu harus muktabar ya, harus sambung kepada Rasulullah. Cuman Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini thariqahnya adalah thariqah Syadziliyah. Saya ada kenangan tersendiri. Sudah saya cerita sedikit. Saya ada kenangan tersendiri ketika saya sowan kepada Mbah Maimun. Kepada Mbah Maimun. Ketika itu saya minta ijazah dalail. Terus beliau itu berpesan, ya, zaman akhir koyok ngene iki thariqah sing pasti sambung itu maca sholawat. Seperti itu. Jadi zaman akhir seperti ini ya thariqah sing pasti sambung itu ngakeh-ngakeh no maca sholawat. Jadi ya bisa disimpulkan Anda membaca dalail ini ya sudah bagian dari thariqah, wallahu alam ya. Cuman saya mengambil kesimpulannya seperti itu. Dan Mbah Mun saat itu luar biasa. Saat itu saya baru datang dari haji ya, pada saat itu tahun 2015. Saya memang mempunyai niat. Jadi nanti ketika saya membawa oleh-oleh minyak wangi itu sangat banyak. Minyak wangi Arab gitu ya, terus bentuknya itu pedang bagus, bentuknya itu bagus. Keistimewaan Mbah Maimun itu, Masya Allah, itu yang mungkin jarang orang, bahkan kiai yang bisa mengamalkan seperti itu. Padahal saya itu bukan santri beliau, artinya saya tidak pernah mondok di Mbah Mun. Cuman kalau ketika saya sowan ke Mbah Mun itu mesti saya ketika hari di mana beliau ngaji. Jadi ketika itu insya Allah hari Ahad ya, hari Ahad ba'da zuhur insya Allah, karena sudah 9 tahun yang lalu itu beliau membaca ngaji tafsir Jalalain. Jadi memang saya sudah niat berangkat dari rumah, dari Surabaya, itu membawa tafsir Jalalain. Niat ngaji. Jadi niat ngaji. Jadi sana pas waktunya Mbah Maimun ngaji. Terus akhirnya saya sowan, terus saya menceritakan kalau alhamdulillah saya habis menunaikan ibadah haji. Terus pada saat itu kan saya masih usia muda. Belum umur 30. Umur 30 lah, umur 30. Dua awakmu haji, sampun ya. Alhamdulillah sampun ya. Terus beliau bercerita, aku iki haji ket umur 6 sampai saiki haji terus. Beliau menceritakan seperti itu. Terus beliau menceritakan
bahwasanya setiap haji itu minimal itu ada 600.000 orang. Ya, insya Allah 600.000 di dalam kitab Ihya yaitu ya. Saya pernah membukanya seperti itu. Saya lupa. Insya Allah 600.000. Ini karena saya tidak sempat mutolaah lagi ya. Jadi saya apa yang ingat aja saya ceritakan. Dah, aku ikut menangi haji ke tahun sakmene gitu. Saya lupa disebutkan tahunnya. Iku sing haji gurung ono wong 600.000. Tapi pas wayahe nanggone Arafah, iku wong iku akeh lek 600.000 punjul. Jadi diceritakan kalau setiap haji itu pasti ada minim 600.000. Kalau tidak ada 600.000 itu ada malaikat yang dalam bahasa yang gampang dipahami, menjelma sebagai manusia. Beliau bercanda, tadi elek-elek ngene iki aku setahun delok malaikat. Terus saya mengasih beliau oleh-oleh minyak wangi itu tadi ya. Saya mengasih minyak wangi itu tadi. Terus luar biasanya beliau, Masya Allah, ini yang mungkin tidak bisa orang itu meniru ya. Bahkan kiai saja mungkin tidak saya temui seperti itu. Beliau oleh ngelegakno saya. Apa bahasa Indonesia ngelegakno itu? Beliau oleh ngelegakno saya. Itu oleh-oleh itu langsung dibuka. Terus langsung minyak wangi itu langsung bungkusnya itu dibuka. Langsung minyak wanginya dibuka, langsung dipakai oleh beliau sendiri ke tangannya, ke astonya. Terus langsung dioles-oleskan begini, terus dicium. Itu oleh kita itu sebagai yang ngasih itu ya. Itu legone itu ora umum, luar biasa legone. Jadi saya yang tidak pernah nyantri ke beliau itu mendapat waktu yang relatif sangat banyak saat itu. Itu merasa wah luar biasa saya ini. Diperlakukan Mbah Mun seperti ini. Usut punya usut, selidik punya selidik. Ternyata Mbah Mun itu ya bersikap seperti itu pada semua tamu. Saya tahunya ya ketika Mbah Mustafa Bisri, Gus Mus, itu bercerita pada waktu entah 100 hari, entah 40 hari, entah 7 harinya Mbah Mun. Ternyata Gus Mus bercerita seperti itu. Saya yang awalnya GR gitu, mendengar ceramah Gus Mus terus menceritakan kalau Mbah Mun itu seperti itu, akhirnya ya tidak GR lagi. Tapi luar biasanya Mbah Mun seperti itu. Dan saya sekarang berada di dekat dengan makam Mbah Mun. Awalnya saya ingin ke sana, ya, ke Jannatul Ma'lah. Kondisi saya luar biasa sakit ini. Jadi kita kirim Fatihah dari sini, kita tujukan kepada Mbah Maimun Zubair. Lahul Fatihah. Sudah, saya rasa cukup sekian ya. Kita lanjut ke bagian akhir yaitu doa. Insya Allah kita lanjut besok. Jika Allah menghendaki akan saya baca di depan Ka'bah. Jika Allah menghendaki. Semoga apa yang saya inginkan bisa dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi saya, bagi Al-Hizbus Syamin fi Yaumil Isnin, bagian ke-8 yaitu yang dibaca hari Senin kedua, kita akhiri sampai sekian. Mohon doa restunya, semoga saya diberi kesehatan oleh Allah menjalani rangkaian umroh, rangkaian tawaf wada dan perjalanan sampai pulang nanti diberi keselamatan oleh Allah. Kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi